Barcelona meraih kemenangan 3-0 kalau menjamu Villarreal dalam lanjutan La Liga. Robert Lewandowski mencetak 2 gol dan Ansu Fati. Duel Barcelona versus Villarreal digelar di Camp Nou, Jumat 21 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tuan rumah sudah unggul 3 gol di babak pertama. Berkat kemenangan ini, Barcelona kembali memangkas jarak dengan Real Madrid di klasemen Liga Spanyol. Pasukan Xavi Hernandez itu menempati posisi kedua dengan 25 poin dari 10 laga. Tertinggal 3 angka dari Madrid yang ada di puncak. Cristiano Ronaldo dihukum karena ngambek di laga Manchester United versus Tottenham Hotspur. Meski setan merah menang 2-0, Ronaldo malah menunjukkan ekspresi tidak senang dan pergi meninggalkan rekan-rekannya sebelum pertandingan selesai karena tidak dimainkan sama sekali. Ten Hag pun akhirnya memanggil Ronaldo ke Carrington Kamis 20 Oktober pagi waktu setempat. Dari hasil pembicaraan tersebut, Ten Hag memutuskan untuk men-skors Ronaldo sementara dari tim, sehingga dia akan absen saat MU melawat ke Stamford Bridge Sabtu 22 Oktober malam waktu Indonesia Barat menghadapi Chelsea. Parahnya lagi, Cristiano Ronaldo dilaporkan menghadapi ancaman sanksi lain dari MU. Daily Star mengklaim Ronaldo akan dijatuhi denda 2 pekan gaji yang nilainya bisa mencapai 1 juta pound sterling atau 17,4 miliar rupiah. Raksasa Serie A, AC Milan dikabarkan berminat untuk memboyong Roberto Firmino dari Liverpool pada musim panas 2023 mendatang. Masa depan Roberto Firmino di Liverpool pun kini jadi tidak jelas, apalagi setelah Jurgen Klopp memboyong Darwin Núñez. Selain itu, kontrak Firmino di Liverpool berakhir pada musim panas 2023 nanti. Menurut Calcio Mercato, Milan tertarik merekrutnya karena kualitas dan pengalaman Firmino. Ia juga bisa diboyong secara gratis. Rencana Liverpool untuk merekrut Enzo Fernandez dari Benfica memiliki pesaing baru. Rival mereka, Chelsea, dilaporkan juga tertarik pada sang gelandang. Belakangan ini Liverpool dilaporkan kesengsem pada Enzo Fernandez. Mereka terkesan dengan penampilan apik di Benfica dan mereka ingin mencoba mengangkutnya di tahun 2023. Dilansir dari Sport, Liverpool punya pesaing baru untuk jasa Fernandes. Chelsea dilaporkan akan meramaikan perburuan sang gelandang. Arsenal tak berleha-leha meski sudah memastikan tempat di babak gugur Liga Eropa. The Gunners ingin lolos sebagai juara grup agar langsung ke babak 16 besar. Arsenal menghadapi PSV Eindhoven dalam lanjutan grup A di Emirates Stadium Jumat 21 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol akhirnya lahir di menit ke-70 lewat sepakan Granit Xhaka dari luar kotak penalti. Arsenal mempertahankan skor 1-0 hingga akhir laga dan menjaga laju sempurna di fase grup. Dengan hasil ini Arsenal mantap di puncak klasemen. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif atau Exco Ahmad Riyad menyatakan bahwa federasi menolak rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Tragedi Kanjuruhan soal rombak pengurus lewat Kongres. Beberapa rekomendasi TGIPF antara lain PSSI harus menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua hingga jajaran anggota Exco. Selain itu, TGIPF juga merekomendasikan Ketua Umum Muhammad Iriawan dan jajaran Exco untuk mengundurkan diri. Untuk itu PSSI tidak akan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan TGIPF pada Jumat 14 Oktober. Menurut Ahmad Riyad, PSSI punya langkah sendiri yang akan ditempuh federasi. Waktu yang dimiliki Frank Ribery di sepak bola tidak akan lama lagi. Pemain yang sudah menginjak 39 tahun itu berencana akan pensiun pekan ini. Kondisi fisik yang terus menurun jadi faktor terbesar yang membuatnya akan gantung sepatu. Terakhir, ia sudah cedera selama 2 bulan. Salernitana menjadi klub akhir yang dibela oleh ex pemain Bayern Munchen tersebut. Ia bergabung dengan Salernitana saat kontraknya sudah habis bersama Fiorentina di akhir musim 2020-2021 lalu. Spekulasi baru beredar terkait masa depan Christian Pulisic. Winger Chelsea itu dilaporkan bakal menyeberang ke Newcastle di tahun 2023. Pulisic sejak musim lalu diberitakan tidak bahagia di skuad Chelsea. Ini disebabkan ia tidak mendapatkan jam bermain yang cukup di era Thomas Tuchel maupun Graham Potter.
Dilansir dari Todo Vikayas, Pulisic sudah mantap untuk pergi dari Chelsea. Yang dikabarkan akan menyeberang ke Newcastle pada tahun 2023 nanti. Federico Chiesa dan Paul Pogba sudah kembali berlatih bersama Juventus. Meski demikian, Massimiliano Allegri tidak akan mengambil risiko. Chiesa mengalami cedera lutut parah pada Januari lalu dan sudah menjalani recovery panjang. Pogba juga mengalami cedera pada lututnya di awal musim ini. Ia diperkirakan butuh waktu 2 bulan untuk pulih. Tentunya berita ini menjadi angin segar buat fans Juve, karena penampilan tim selama ini masih jauh dari maksimal dan Juve tercecer di papan tengah klasemen. Manchester United sukses mengatasi perlawanan Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris. The Red Devils menang dengan skor 2-0. Manchester United versus Tottenham Hotspur berlangsung di Old Trafford Kamis 20 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. MU mampu menuntaskan laga dengan kemenangan 2-0 setelah bermain lebih sip di babak kedua. Gol-gol pasukan Erik ten Hag datang dari Fred dan Bruno Fernandes. Liverpool meraih poin penuh kala bentrok dengan West Ham United dalam lanjutan Premier League. The Reds menang tipis 1-0. Liverpool versus West Ham tersaji di Anfield Kamis 20 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds membuka skor pada menit ke-21 via gol Darwin Núñez. Tambahan 3 angka membawa Liverpool naik ke posisi 7 klasemen Liga Inggris dengan 16 poin. West Ham tertahan di urutan 13 dengan 11 poin. Chelsea tertahan di markas Brentford pada laga pekan ke-11 Liga Inggris. Laga terakhir imbang tanpa gol Brentford versus Chelsea tersaji di Stadion GTEC Community Kamis 20 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Serangan cepat tuan rumah beberapa kali mampu merepotkan The Blues. The Beast tercatat mampu 5 tembakan ke arah gawang dari total 7 percobaan. Kegemilangan Kepa Arrizabalaga menyelamatkan tim tamu dari kebobolan. Berikut hasil laga pekan ke-12 Liga Inggris. Real Madrid menumbangkan Elche 3-0. Pada laga ini, El Real sebenarnya juga sempat mencetak 3 gol lainnya. Namun, gol-gol tersebut dianulir. Real Madrid bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez pada laga pekan ke-10 La Liga Kamis 20 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Madrid dicetak oleh Valverde, Benzema, dan Asensio. Dengan hasil ini, Madrid semakin kokoh di puncak klasemen. N'Golo Kante dipastikan tidak bisa memperkuat Prancis di Piala Dunia 2022. Gelandang Chelsea itu harus absen 4 bulan usai menjalani operasi untuk cederanya. Kante sudah absen membela Chelsea sejak Agustus lalu karena cedera hamstring. Belum lama ini, manajer Chelsea Graham Potter menyebut bahwa proses pemulihan Kante mengalami kemunduran. Chelsea kemudian membagikan kabar terbaru soal cedera Kante. The Blues menyatakan bahwa Kante telah menjalani operasi dan harus menepi 4 bulan. Massimiliano Allegri masih dalam tekanan karena Juventus tidak meyakinkan. Seandainya Allegri dipecat, Antonio Conte didukung menjadi penggantinya. Ian Connery menjalani start yang sulit di musim ini. Hanya 5 kemenangan yang bisa diperoleh dalam 14 pertandingan pertama di seluruh kompetisi dan sudah menderita 5 kekalahan. Juventus terdampar di papan tengah Liga Italia dengan selisih 10 poin dari pemimpin klasemen Napoli dan 7 poin dari juara bertahan AC Milan di peringkat 3. Sedangkan di Liga Champions, sinyonya tua terancam kandas di fase grup menyusul 3 kekalahan dalam 4 pertandingan pertama. Denis Zakaria sudah 2 bulan berada di Chelsea, tapi hingga saat ini gelandang Swiss itu tidak kunjung melakoni debutnya. Memangnya ada apa? Zakaria jadi salah satu transfer Chelsea musim panas lalu. Di penghujung musim transfer, Zakaria dipinjam dari Juventus dengan biaya 4 juta euro sampai akhir musim. Ada opsi untuk transfer permanen senilai 28 juta euro plus bonus 5 juta euro jika Chelsea menginginkan Zakaria. Kehadiran Zakaria memang dibutuhkan Chelsea untuk melapisi lini tengah karena absennya N'Golo Kante.
FIFA meminta tambahan tangga untuk Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Permintaan induk organisasi sepak bola dunia itu untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Hal itu disampaikan oleh Menpora Zainuddin Amali menyoal catatan-catatan FIFA berkaitan stadion-stadion FIFA World Cup U20 yang diselenggarakan tahun depan. Seperti diketahui ada 6 stadion yang sebelumnya sudah ditentukan buat menggelar Piala Dunia U20, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK, Stadion Gelora Sriwijaya, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Kapten Iwayan Dipta. Jurgen Klopp dituduh xenofobia gara-gara mengomentari Manchester City dan klub-klub yang dimiliki Timur Tengah. Manajer Liverpool itu membela diri pada jumpa pers jelang duel kontra City pekan lalu. Klopp menyebut sulit karena jurang finansial yang terlalu dalam, sebab City dimiliki oleh negara, dalam hal ini Uni Emirat Arab, melalui Abu Dhabi United Group yang dipimpin oleh Sheikh Al Mansur. Tidak cuma menyebut City, Klopp juga menyindir kekuatan finansial dari Newcastle United yang dipunya Arab Saudi dan Paris Saint-Germain yang dimiliki Qatar. Presiden FIFA Gianni Infantino berjanji akan membantu memperbaiki sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Ia juga akan memastikan Piala Dunia U20 2023 dapat terlaksana dengan baik. Hal itu disampaikan pria berkebangsaan Swiss itu dalam pidatonya di Istana Negara Selasa 18 Oktober 2022 usai bertemu Presiden Joko Widodo. Menurutnya pembenahan sepak bola Indonesia perlu dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga aspek keamanan untuk penonton. Infantino juga menegaskan bahwa sepak bola secara khusus di Indonesia dan di dunia pada umumnya harus menjadi sumber kebahagiaan dan kegembiraan, bukan sumber kepedihan dan kesedihan seperti apa yang terjadi di Malang pada 1 Oktober silam. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.